Kau akan tahu segera Qarun, ketika azab Allah Subhanahu wa Ta'ala datang, tidak ada yang bisa melindungimu. Tidak kekayaanmu, tidak rumahmu, bahkan tidak pengikutmu. Musa berbalik dan meninggalkan rumah itu tanpa menoleh lagi. Hatinya berat, tetapi ia tahu bahwa Qarun telah menutup pintu bagi peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itu langit yang biasanya cerah mendadak berubah gelap. Angin yang awalnya lembut menjadi kencang, membawa debu dan pasir ke seluruh kota. Orang-orang mulai merasa gelisah, tetapi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya akan terjadi. Di rumahnya, Qarun sibuk menghitung koin emas di salah satu gudangnya. Gudang itu begitu besar sehingga terlihat seperti istana kecil, penuh dengan peti-peti berisi harta. Ia tersenyum puas, membayangkan betapa kayanya dirinya dibandingkan siapapun di kota itu. Tiba-tiba bumi mulai bergetar. Pada awalnya getaran itu ringan, seperti gempa kecil. Namun beberapa detik kemudian, guncangan menjadi lebih kuat. Dinding-dinding rumah Qarun mulai retak, dan barang-barang mewahnya jatuh ke lantai. "Apa ini?" Qarun berteriak, wajahnya pucat. Para pelayannya berlari panik, mencoba menyelamatkan diri. "Tuan, tanahnya retak. Kita harus keluar dari sini." Namun sebelum mereka sempat melangkah, tanah di bawah rumah Qarun mulai terbuka. Lubang besar muncul, menelan lantai marmer dan semua yang ada di atasnya. Gudang-gudang harta Qarun yang berada di dekat rumahnya ikut terguncang. Peti-peti emas, perak, dan permata berjatuhan ke dalam lubang besar yang semakin membesar. "Tidak, harta-hartaku. Jangan ambil hartaku." Qarun berteriak histeris, mencoba meraih salah satu peti emas yang meluncur ke lubang. Di tengah kekacauan itu, suara menggelegar terdengar dari langit. Suara itu begitu keras hingga membuat semua orang di kota terdiam dalam ketakutan. Ini adalah hukuman bagi Qarun yang sombong dan kikir. Harta yang ia banggakan akan menjadi saksinya di akhirat kelak. Qarun menoleh ke arah langit, wajahnya penuh ketakutan. Ia berusaha melarikan diri dari rumahnya, tetapi tanah terus berguncang, membuatnya terjatuh. Ia merangkak, mencoba mencari jalan keluar, tetapi lubang besar di tanah semakin mendekatinya. "Tidak, tolong, jangan ambil aku!" Qarun berteriak, suaranya serak. Namun bumi seperti hidup, menelannya perlahan bersama rumah, gudang-gudang harta dan semua hartanya yang lain. Saat tubuh Qarun tersedot ke dalam tanah, jeritanya terdengar di seluruh kota. Membuat bulu kuduk, semua orang yang mendengarnya berdiri ngeri. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan hanya bisa terpaku. Mereka melihat rumah Qarun yang dulu megah seperti istana, kini lenyap tanpa jejak. Tanah yang menelan rumah itu kembali menutup, seolah tidak pernah ada apapun di tempat itu. "Subhanallah," bisik seorang pria tua dengan wajah pucat. Allah benar-benar menunjukkan kekuasaannya. Seorang wanita yang dulu iri dengan kekayaan Qarun menangis terseduh-seduh. "Aku dulu ingin menjadi seperti dia, tapi lihatlah apa yang terjadi padanya. Kekayaannya tidak bisa menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi Musa berdiri di tengah kerumunan, memandang tanah tempat rumah Qarun pernah berdiri. Ia berkata dengan suara lantang, "Inilah akibat dari kesombongan dan kekikiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang sombong. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua." Penduduk kota itu menundukkan kepala, merenungkan kata-kata Nabi Musa. Tidak ada yang berani berbicara karena mereka tahu bahwa mereka baru saja menyaksikan salah satu bukti nyata kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Qarun dapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu, segera saja golongan masyarakat yang tadinya berangan-angan ingin mendapatkan kekayaan dan kemegahan seperti Qarun mengurungkan keinginannya. Mereka sadar bahwa harta kekayaan yang melimpah-limpah bukanlah jaminan untuk selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya keridhaannya lah yang bisa menyelamatkan. Mereka juga menyadari bahwa manusia tidak dapat menafikan izin dan restu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mendapatkan harta kekayaan, sebab Allah lah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Kalau bukan karena lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata mereka, tentu mereka akan ikut binasa seperti Qarun tersebut.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Qarun itu berkata, aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah, tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah." Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 82. Kisah Qarun terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai peringatan. Rumahnya yang megah, gudang-gudangnya yang penuh harta, dan kesombongannya yang melangit kini hanya tinggal kenangan. Penduduk kota Bani Israel belajar bahwa kekayaan adalah ujian, bukan alasan untuk sombong. Sesungguhnya Allah Maha Adil, ujar seorang ulama pada suatu hari. Dia memberikan kekayaan kepada siapa yang Dia kehendaki, tetapi Dia juga bisa mengambilnya kapan saja. Jangan pernah lupa untuk bersyukur dan menggunakan nikmat yang diberikannya untuk kebaikan. Begitulah Qarun menjadi simbol kesombongan dan akibat buruk yang menyertainya. Dimanapun namanya disebut, orang-orang akan teringat akan nasibnya yang tenggelam bersama hartanya di dalam perut bumi. Azab Allah nyata, dan siapapun yang menantangnya pasti akan merasakan akibatnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.